Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi atau memaparkan materi tentang yaitu masalah dan hambatan screening dalam perekrutan siswa berbakat gitu, dan ada masalah praktik etis dan profesional dalam penyediaan layanan pendidikan dan masalah etika dan praktik profesional yang terkait dengan penyediaan penelitian pendidikan dan layanan intervensi untuk anak-anak berbakat. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Putri, yang kedua akan dijelaskan oleh Oktari, dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Aprisa, dan yang keempat akan dijelaskan oleh Nabila. Berikut adalah pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang merekrut dan mempertahankan siswa berbakat yang kurang terwakili. Dalam bab ini, kami memeriksa hambatan perekrutan dan retensi siswa CLD dalam program berbakat dan juga kelas penempatan lanjutan. Bab ini selain membahas tentang hambatan, juga membahas tentang usulan rekomendasi. Ada beberapa premis memandu pekerjaan di bab ini, yakni yang pertama, menyadari bahwa perubahan itu sulit dan penolakan perubahan itu tinggi dalam hal menggunakan status quo. Sebagian besar populasi siswa ditolak aksesnya ke program yang secara hukum berhak mereka ikuti. Untuk selanjutnya yang kedua, percaya bahwa peningkatan akses ke pendidikan berbakat tidak dapat terjadi kecuali mengurangi dan idealnya menghilang berpikir defisit tentang siswa CLD. Ketiga, percaya bahwa banyak kebijakan dan prosedur yang harus dilihat kacamata keadilan, sehingga kami dapat melihat lebih lengkap dampaknya terhadap kurangnya representasi. Asumsi dan proposisi lebih lanjut adalah bahwa tidak ada kelompok yang memonopoli bakat karunia ada di setiap kelompok budaya dan di semua strata ekonomi. Keempat, bahwa karunia adalah konstruksi sosial, subjektivitas, panduan definisi penilaian, dan persepsi bakat. Bagian pertama berfokus pada masalah dan hambatan perekrutan, bagian kedua berfokus pada rekomendasi perekrutan, dan bagian ketiga berfokus pada rekomendasi retensi. Dua pertanyaan utama memandu bab ini. Apa cara yang paling menjanjikan untuk merekrut dan mempertahankan lebih banyak siswa CLD dalam pendidikan berbakat? Bagaimana kita bisa memiliki beragam program pendidikan berbakat tanpa mengorbankan keunggulan dan kesetaraan? Sebagian besar peneliti yang meneliti underrepresentation berfokus pada perekrutan. Langkah pertama untuk menangani representasi siswa, ras, dan etis minoritas dalam pendidikan berbakat adalah fokus pada perekrutan. Persepsi dan pandangan tentang kelompok CLD mempengaruhi perkembangan definisi, kebijakan, dan praktis. Glove tahun 1981 sampai 1995 dan Mencaca 1997 mengusulkan dan mendukung gagasan bahwa pemikiran defisit berkontribusi pada keyakinan masa lalu dan saat ini tentang ras, budaya, dan kecerdasan. Perbedaan rasial dalam kecerdasan menurut pendapatnya paling valid dijelaskan oleh perbedaan rasial dalam kemampuan bahwa yang ditentukan secara genetik. Seperti yang dicatat Glove, teori hereditarian IQ adalah produk buatan Amerika yang bertahan dalam praktik pengujian, pengurutan, dan pembuangan saat ini. Masalah dan hambatan screening. Siswa menjalani penyaringan di mana mereka diberikan penilaian dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya skor batas untuk diidentifikasi sebagai berbakat dan ditempatkan sesuai. Praktik ini dapat menahan atau merusak screening efektif siswa mayoritas budaya dan bahasa karena mereka cenderung dirujuk oleh
guru untuk screening. Konseling Fordham dan Oakbu, Fordham, Ford dan Whiting dan Ford telah melakukan penelitian yang meneliti kekhawatiran bahwa siswa Amerika berbakat dan berprestasi tinggi tentang menjadi sukses secara akademis. Siswa yang dituduh bertingkah putih akan membutuhkan bantuan dengan keterampilan mengatasi keterampilan resolusi konflik dan manajemen amarah. Konseling kelompok sebaya adalah salah satu metode yang berpotensi efektif untuk mengatasi masalah ini. Kesimpulan, pendidik harus fokus secara ekstensif, konsisten, dan sistematis pada banyak faktor yang berkontribusi dan memperburuk representasi siswa CLD dalam pendidikan berbakat. Sebaliknya, pendidik harus mengakui dan kemudian menerima realitas keragaman di dunia, di Amerika Serikat, dan di sekolah, dan berusaha untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya dan persiapan yang diperlukan untuk menjadi profesional yang tanggap dan bertanggung jawab terhadap budaya. Pendidik yang kompeten secara budaya adalah pendukung bagi semua siswa. Chapter 16. Masalah definisi. Definisi paling kontemporer dari bakat termasuk referensi untuk kemampuan luar biasa di daerah yang biasanya dianggap berada di luar bidang kecerdasan umum, seperti potensi kepemimpinan, kreativitas, dan bakat musik atau artistik. Siswa dari kelompok minoritas atau kelompok kurang terwakili. Masalah definisi tentang bakat menjadi lebih rumit ketika seseorang menambahkan ke dalam masalah diskusi mengenai identifikasi dan penempatan siswa dari kelompok minoritas atau budaya yang beragam ke dalam program pendidikan berbakat. Masalah penilaian dan identifikasi. Pada tahun 2001, Prefer melakukan penelitian di mana 64 profesional dan ahli di bidang bakat disurvei mengenai pendapat mereka tentang masalah yang paling umum di lapangan. Dalam kategori masalah identifikasi dan penilaian, tanggapan teratas termasuk kurangnya konsensus tentang cara membuat konsep atau mendefinisikan berbakat dan bertalenta. Kurangnya kejelasan definisi mengarah langsung kepada kesulitan dalam identifikasi dan penilaian bakat dan potensi sejumlah besar negatif palsu dalam identifikasi siswa berbakat. Hal ini menimbulkan beberapa masalah etika bagi para profesional yang melakukan evaluasi terhadap bakat, terutama fakta tentang Prefer. Kemudian kesimpulannya yaitu salah satu masalah pertama yang dibahas dalam melibatkan definisi bakat dan bagaimana definisi tersebut menjadi cukup luas secara nasional untuk memasukkan siswa yang memiliki kemampuan dan bakat luar biasa seperti potensi kepemimpinan, kreativitas, dan bakat musik atau artistik. Meskipun perluasan definisi dari karunia pasti ada yang disesalin, yaitu situasi yang menciptakan masalah reliabilitas dan validitas potensial, dan masalah etika dan praktik profesional terkait penilaian dan identifikasi siswa berbakat. Dan sebelum kita menutup akhir dari pembahasan materi dari kelompok kami,
kelompok kami ada satu quotes, yaitu dari Imam Syafi'i, yang dimana beliau bilang, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.